Kami, para pemuda-pemudi harapan bangsa, jadikanlah pemuda-pemudi kami menjadi pribadi yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian demi kemajuan diri, nusa dan bangsa. Ampunilah segala kesalahan kami. Om Sri Ambuantu Sukambuantu Purna Ambuantu Om Kesamu Sampurna Yanama Swaha Om Santi 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 Om Inggih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya yaitu laporan Ketua Panitia. Waktu dan tempat disilahkan. Laporan Panitia Bulan Bung Karno ke-8, Desa Dawan Kelot tahun 2026. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Camat Dawan, yang diwakili oleh Kasih Ekbang Ibu Ide Ayu Gede Widiantari. Yang kami hormati Perbekal Desa Dawan Kelot, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dawan Kelot. Yang kami hormati Desa Adat Dawan atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Dawan Kelot. Yang kami hormati Babinsa dan Babin Kantipnas Desa Dawan Kelot. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Dawan Kelot. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD 2 Dawan Kelot. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dawan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK Negeri Desa Dawan Kelot atau yang mewakili. Yang kami hormati para juri dan peserta lomba, serta para undangan yang sudah hadir pada hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu semua, sebagai kata pembuka, puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia beliau kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dalam rangka mengikuti acara Bulan Bung Karno ke-8 dengan tema Kawiya Atma Kirti yang mengandung makna meraya jiwa perjuangan proklamator. Pada hari ini, Selasa 9 Juni tahun 2026, bertempat di Balai Banjar Sangging, Desa Dawan Kelot, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Hadirin yang terhormat, kegiatan Bulan Bung Karno ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang peringatan perayaan Bulan Bung Karno yang dilaksanakan pada bulan Juni. Atas adanya dasar hukum tersebut, pada tiap desa melaksanakan lomba-lomba atau festival. Dapat saya sampaikan, sumber anggaran Bulan Bung Karno ke-8 bersumber dari alokasi dana desa, yaitu sebesar Rp14.475.000. Adapun perlombaan yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu lomba mewarnai putra-putri tingkat SD, lomba baca puisi tingkat Yohana, lomba cerdas cermat ibu-ibu PKK.
Hadirin yang terhormat, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kehadiran sekalian yang sedianya telah meluangkan waktu mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya tutup dengan mengaturkan parame Santi. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kami mohonkan kepada Bapak Camat Dawan atau yang mewakili untuk memberikan sambutan atau harahan sekaligus membuka pelaksanaan Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 pada pagi hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya permaklumkan kepada seluruh hadirin yang hadir di sini bahwasannya Bapak Camat Dawan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau juga ada kegiatan yang sama. Pada hari ini di Kecamatan Dawan ada 3 buah kegiatan yang sama di 3 desa. Jadi salah satunya saya dimandat untuk mewakili beliau hadir di Desa Dawan Klod ini, dan semoga dengan kehadiran saya tidak mengurangi makna dari pelaksanaan acara pada hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Mahutama Jaya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Perbekal Desa Dawan Kelod, yang saya hormati pula Ketua BPD Desa Dawan Kelod, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dawan Kelod, yang saya hormati pula Bapak Babin Kantipmas, Bapak Babinsa juga, begitu pula juru bendesa ataupun yang mewakili dengan para kliang adatnya, seluruh perangkat desa yang hadir di sini, yang saya hormati dan saya banggakan pula. Tak lupa juga para peserta lomba Bulan Bung Karno di Desa Dawan Kelod pada hari ini, para dewan juri, dan serta undangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya kasihi. Baik, mengawali untuk sambutan hari ini, tidak hentinya saya mengajak seluruh hadirin untuk tetap mengaturkan puji syukur kepada Ide Yang Widiwasa, karena atas asung kertewara nugerahanya, maka kita semua pada hari ini bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam keadaan yang sehat. Tentunya berharap acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, untuk menghemat waktu, saya tidak akan memberikan sambutan yang panjang lebar sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia Penyelenggara Bulan Bung Karno tahun 2026 ini, bahwasannya Bulan Bung Karno 2026 yang bertema Kawiye Atme Kerti, di mana jika ditranslatekan ke bahasa Indonesia mungkin diartikan meraya jiwa perjuangan proklamator. Pada kesempatan ini juga saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mengenang, menghormati, dan juga meneladani serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur sang proklamator, yaitu Bapak bangsa kita Bung Karno, di mana sudah ditekankan menjadi sendi-sendi dasar negara kita yaitu Pancasila. Tentunya beberapa nilai luhur yang sudah terkandung di dalam Pancasila perlu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa juga saya mengapresiasi kepada pemerintah Desa Dawan Kelod, khususnya Pak Mekel, bahwasannya Desa Dawan Kelod sudah bisa tetap melaksanakan perayaan Bulan Bung Karno meskipun keadaan dana desa yang seperti kita ketahui bersama sudah ada
pengurangan, namun tetap bisa melaksanakan kegiatan ini dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Dan semoga juga saya berharap tahun kedepannya pun masih bisa melaksanakan kegiatan yang seperti ini, di mana bisa memberi ruang kepada anak-anak, murid, generasi muda kita, juga ibu-ibu PKK untuk menunjukkan ya kreativitas mereka, kemampuan mereka. Seperti dalam kesempatan ini mungkin ada lomba mewarnai, lomba baca puisi, dan juga lomba cerdas cermat. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang mengikuti lomba pada hari ini. Semoga ya mendapatkan hasil yang terbaik. Silakan tunjukkan kreativitasnya untuk desa kita, bahwa tunjukkan bahwa kita di sini mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Bung Karno. Jadi sekian harapan dan sambutan dari saya mewakili Bapak Camat Dawan, dan semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya juga tak lupa mengucapkan mohon maaf ya apabila selama saya berada di sini ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Dan sambutan ini saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam Mahutama. Jaya. Baik Ibu, kami mohonkan untuk tetap di panggung. Kami mohonkan kepada Bapak Perbekal Desa Dawan Klub serta Ibu, Bapak Ketua BPD, Bapak Babinsa Babin Kamtibmas untuk ikut bersama-sama mendampingi Ibu Dayu membuka acara Bulan Bung Karno pada pagi hari ini. Baik, kami mohonkan kepada Bapak dan Ibu untuk tetap berada di atas panggung. Satu, dua, tiga. Oke, kami ulangi. 1, 2, 3. Baik, kami mohonkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita saksikan bersama dan dibuka secara resmi pelaksanaan Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 yang mengambil tema Kawiya Atma Kerti, Meraya Jiwa Perjuangan Proklamator. Bapak Ibu yang kami hormati, tiba di acara berikutnya yaitu pelaksanaan perlombaan Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026. Kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini ada 3 perlombaan, yaitu tingkat SD atau anak-anak, yaitu lomba mewarnai, itu berada di sebelah utara, kemudian berikutnya tingkat Iwana, yaitu lomba membaca puisi berada di atas panggung, dan lomba cerdas cermat berada di depan panggung utama. Baik, kami mohonkan kepada Dewan Juri yang bertugas pada pagi hari ini yang telah diberikan arahan
oleh panitia untuk di mana bertugas, kami persilakan untuk menuju tempat masing-masing. Baik, terima kasih. Kepada para tamu undangan, sembari persiapan perlombaan, kami persilakan untuk menikmati suguhan yang telah disuguhkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Baik, sembari Dewan Juri melakukan persiapan, lomba yang pertama yang akan dilaksanakan di atas panggung yaitu lomba membaca puisi tingkat Yohana. Kami mohonkan kepada para peserta untuk bersiap-siap sesuai dengan nomor undian masing-masing, yaitu nomor 1 hingga nomor 4. Aku bukan orang yang baik, banyak salah, banyak keluh, namun dalam hati kecilku masih ingin menuju terangmu. Ampunilah aku yang widih, yang Baik Bapak Ibu dan para tamu undangan yang kami hormati, tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama perlombaan membaca puisi tingkat Yohana Desa Dawan Klot. Untuk itu kami mohonkan kepada peserta dengan nomor undi 1 untuk maju ke atas panggung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Buatku lupa akan kasihmu, tapi tiada.
Puisi Semen Gresik. Pilar kokoh pembangunan di negeri ini. Dari pelosok desa hingga kota metropolitan sudah tampak jelas di pelupuk mata. Siapa yang berani katakan bahwa hasil karya anak bangsa ini tak bermutu? Siapa yang berani tandingi mutu teknologi karyamu dari detik ke detik, menit ke menit, dan waktu ke waktu? Semakin tersohor dan kokoh karyamu, bukan hanya di dalam negeri ini, bahkan seantero jagat raya ini. Kaulah kebanggaan bangsa ini. Semen Gresik. Terima kasih. Baik, demikianlah penampilan baca puisi oleh nomor undi 1. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada peserta dengan nomor undi 02 untuk naik ke atas panggung. Diponegoro, karya Hairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan para kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Takut melawan menyerang 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak pernah mati. Maju! Ini barisan tak bergerak. Kepercayaan tanda menyerbu. Sudah sekali, sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api. Punah atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju!
Bu, serah kerja. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada peserta dengan nomor undi 02. Tim Dewan Juri dan Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya akan kita saksikan bersama peserta dengan nomor undi 03. Waktu dan tempat dipersilahkan. Simfoni, beton, dan harapan. Di ufuk timur, deru mesin mulai menyapa, memecah hening, mengganti sunyi dengan karya. Besi tua menjelma jembatan kokoh menghubungkan desa, meruntuhkan angkuh gunung yang angkuh. Beton-beton menjulang mencakar langit yang biru, menjadi saksi keringat yang bercucur satu persatu. Tanah merah kini rata berselimut aspal hitam, membawa mimpi, mengantar harapan yang terpendam. Bukan sekedar gedung yang tinggi menjulang, tapi tentang cerdas dan negeri yang mencapai jembatan menuju kesejahteraan. Tangan kita, negeri tempat dan kita semua bertata. Kerja keras, kerja keras ini simfoni kemajuan yang nyata untuk Indonesia akan makmur dan berdaya. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada peserta dengan nomor undi 03. Sangat luar biasa sekali penampilan peserta dengan nomor undi 03. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan bersama peserta terakhir, yaitu peserta dengan nomor undi 04. Pada peserta dengan nomor undi 04, waktu dan tempat dipersilahkan.
Bung Karno dan Hatta. Pagi ini para pendiri negeri membuat konsep proklamasi. Bendera disiapkan Fatmawati. Naskah sudah diketik Sayuti. Tua dan muda saling berkolaborasi untuk membebaskan Karno dan Hatta terlihat lelah. Setelah diculik oleh para pemuda amanah, kini Rumah Maida menjadi pilihannya untuk merangkai setiap kata-kata dengan tujuan merdeka. 73 tahun sudah pembangunan bangsa yang kini tak terasa dan tak merata. Terus berkembang, tapi tak ada kemajuan. Teriak satu, tapi yang benar disapu. Berharap pada keadilan HAM, tapi apa? Semakin kencang membungkam, memperbaiki, tapi apa? Antar politisi saling mengibiri. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada keempat peserta kita. Wah, sangat luar biasa sekali. Peserta pada pelaksanaan Bulan Bung Karno ke-8 tahun ini ya, sangat spesial sekali. Di mana masing-masing perwakilan sudah menyiapkan pesertanya yang begitu sangat luar biasa dan begitu sangat antusias sekali, sangat bisa membawakan materi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, demikian tadi telah kita saksikan bersama pelaksanaan lomba membaca puisi tingkat Yuana dalam rangka pelaksanaan Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di Desa Dawan Kelod. Berikutnya yaitu perlombaan cerdas cermat, yaitu yang akan menjadi pesertanya yaitu adalah PKK Desa atau PKK Banjar sedesa Dawan Kelod. Untuk itu kami mohonkan kepada panitia untuk melakukan persiapan atau men-setting tempat cerdas cermat. Kemudian kepada Dewan Juri kami mohonkan untuk bersiap-siap untuk melakukan penjurian di bidang perlombaan cerdas cermat pada pagi hari ini.
Dalam rangka Desa Pangan Aman, pemerintah Desa Dawan Klod setelah mendapatkan intervensi kurang lebih selama setahun oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, sudah melaksanakan beberapa hal termasuk pengangkatan tim keamanan pangan desa, kemudian membentuk kader-kader keamanan pangan desa dan komunitas-komunitas. Kemudian secara mandiri sudah terjadi penambahan kader juga dan penambahan komunitas-komunitas. Dan dalam rangka kemandirian Desa Pangan Aman, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan, kami juga sudah mengeluarkan satu produk hukum, yaitu Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023, yang mana produk hukum ini, Peraturan Desa ini sebagai dasar bagi kami untuk memberikan penganggaran-penganggaran dalam rangka kegiatan-kegiatan Desa Pangan Aman. Termasuk juga kami juga mengeluarkan berbagai edaran dan himbauan, termasuk edaran dalam rangka pangan aman yang berkelanjutan dan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak boros pangan. Sebagai kegiatan yang sudah kita programkan dan sudah kita tetapkan di dalam APBDes Desa Dawan Klod dan rutin kita laksanakan setiap tahunnya, seperti program ketahanan pangan desa yang meliputi ketahanan pangan hewani dan nabati, di mana program ini kami laksanakan lewat program padat karya. Jadi ketersediaan pangan secara berkelanjutan dapat terjamin adanya, kemudian masyarakat juga mendapatkan manfaat di dalam rangka mengurangi pengangguran. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, kami juga sudah punya pengelolaan sampah berbasis desa, yaitu TPS 3R, di mana di dalam TPS 3R berbagai sampah yang masuk ke TPS 3R kami olah menjadi pupuk organik padat, yaitu untuk kebutuhan masyarakat baik di tegalan, di persawahan maupun untuk tanaman-tanaman masyarakat. Kemudian sisa pangan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat termasuk buah dan sayur kita olah menjadi pupuk organik cair. Dari berbagai produk olahan yang dihasilkan oleh TPS 3R, termasuk pupuk tadi, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tanaman buah maupun sayur. Jadi bisa ke depan disinergikan dengan program Posyandu yang secara rutin dilaksanakan oleh kader-kader kami di Posyandu Balita, termasuk Posyandu Lansia. Jadi berbagai buah kemudian sayur yang dihasilkan lewat program TPS 3R tadi dimanfaatkan panennya, hasil panennya untuk pemenuhan kebutuhan pemberian makanan tambahan pada saat kegiatan-kegiatan di Posyandu, baik Posyandu Balita maupun Posyandu Lansia. Termasuk juga berbagai program yang sudah kita rencanakan dalam rangka Desa Pangan Aman ini adalah kita juga di samping memberikan PMT kepada balita, juga kita memberikan PMT kepada lansia, termasuk juga kepada bumil maupun bumil kek. Jadi program-program kepada bumil khususnya dalam rangkaian untuk mencegah terjadinya kelahiran yang tidak diinginkan, dalam artian nantinya balita-balita yang lahir di Desa Dawan Klod ini betul-betul sehat dan bebas dari kasus-kasus stunting. Termasuk juga kita mengikuti satu program yang dicanangkan secara nasional, yaitu program Germas atau Gerakan Masyarakat Sehat.
Jadi kami menganjurkan kepada masyarakat untuk gemar makan ikan, gemar makan buah dan sayur. Termasuk juga di pemerintah Desa Dawan Klod juga membuat satu inovasi untuk melaksanakan gerakan PKK sedesa Dawan Klod. Baik, pertama akan kita panggil PKK dari Banjar Pande. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Berikutnya akan kita panggil PKK Banjar Sanging. Kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Berikutnya akan kita persilakan PKK Banjar Tengah. Dan berikutnya kami persilahkan kepada PKK Banjar Delodbok untuk menikmati tempat yang telah ditentukan. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah perwakilan PKK dari berbagai Banjar sedesa Dawan Klod, mulai dari Banjar Pande, Sanging Tengah, dan Delodbok. Bagaimana ibu-ibu PKK sekalian, apakah sudah siap untuk mengikuti perlombaan cerdas cermat pada pagi hari ini? Oke, baik. Pertama-tama kami mohonkan untuk cek sound dulu, mungkin bisa dicek. Kami persilakan dari Banjar Pande. Cek. Banjar Sanging. Cek. Ya, tes suara ya. Kemudian Banjar Tengah. Cek suaranya, cek. Tes. Oke, Banjar Delodbok. Cek. Oke. Kemudian untuk alat peraga nanti kami mohonkan untuk dicoba. Oke. Ya. Oke. Banjar Sanging. Oke, Banjar Tengah. Oke, Banjar Delodbok. Oke. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum acara cerdas cermat pada pagi hari ini dimulai, terlebih dahulu izinkan kami dari panitia untuk membacakan tata tertib lomba cerdas cermat ibu-ibu PKK atau cerdas cermat Yuwana Istri pada pagi hari ini. Yang pertama itu peraturan lomba. Ke-1,
Peserta harus tiba 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, setiap Banjar Dinas di Desa Dawan Kelot mengirimkan satu grup terdiri dari 3 orang ibu-ibu PKK. Yang ketiga, dilarang menjawab pertanyaan peserta lain sebelum dipersilahkan oleh Dewan Juri atau moderator. Yang keempat, dilarang menggunakan alat bantu seperti buku, HP, dan sarana lainnya. Yang kelima, pendamping atau penonton dilarang membantu memberikan jawaban kepada peserta lomba. Yang keenam, jika diperlukan pengulangan pembacaan soal, pengulangan tersebut hanya dilaksanakan 2 kali pembacaan soal. Dan yang ketujuh, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Bagaimana Ibu-Ibu? Sudah mengerti? Kemudian berikutnya alur perlombaan. Cerdas cermat terdiri dari 3 babak. Yang pertama yaitu babak 1. Babak ini setiap grup ada diberikan 5 soal. Kemudian akan diberikan waktu 5 detik untuk menjawab 1 pertanyaan. Juru bicara dalam grup tersebut menjawab pertanyaan secara langsung. Untuk setiap jawaban benar mendapatkan nilai 100 poin dan jawaban salah diberikan 0. Soal tidak dapat dilempar ke grup yang lain. Yang berikutnya yaitu babak kedua, yaitu soal bergilir. Di mana pada babak ini terdapat 8 soal akan diberikan secara bergilir oleh moderator yang dimulai dari grup pandai hingga the logbook. Jika soal yang ditujukan kepada kelompok pertama tidak dapat dijawab atau jawabannya salah, maka soal akan dilempar ke kelompok lainnya. Yang dapat menjawab soal hanyalah jubir. Jawaban benar mendapatkan 100 poin, jawaban salah mendapatkan 0 poin. Dan yang ketiga yaitu babak soal rebutan. Pada babak ini akan diberikan 10 pertanyaan rebutan, jadi ke-10 pertanyaan itu dapat dijawab oleh jubir dari grup peserta dengan cara membunyikan kentungan seperti mana yang telah ibu-ibu peragakan tadi. Jika sudah ditunjuk oleh moderator, baru diperkenankan untuk menjawab soal tersebut. Waktu menjawab soal tetap 5 detik per soal. Jika ada regu yang menjawab salah, maka pertanyaan dapat dilempar ke grup lainnya. Jawaban benar mendapatkan 100 poin, jawaban kurang tepat mendapatkan interval dari 50 hingga 100 poin, jawaban salah dikurangi 50 poin. Dalam babak rebutan ini akan menentukan peringkat kejuaraan. Jika ada grup dengan total nilai yang sama, maka akan diberikan soal tambahan sebanyak 10 soal dengan sistem rebutan. Sudah mengerti Ibu-ibu sekalian? Penilaian babak pertama salah mendapatkan 0 poin. Kembali kami ingatkan kembali, benar 100 poin, salah 0 poin. Babak kedua salah mendapatkan 0 poin, benar 100 poin. Dan ada rentang nilai 50 hingga 100 untuk jawaban yang tidak lengkap. Babak ketiga salah mendapatkan 0 poin, benar 100 poin, dan ada rentang nilai 50 hingga 100 untuk jawaban yang tidak lengkap dan jawaban salah dikurangi 50 poin. Kejuaraan dan hadiah. Pertama, pengumuman hasil lomba dilaksanakan pada akhir lomba. Kedua, kejuaraan terdiri dari juara 1, 2, 3, dan 4. Dan yang ketiga, bagi pemenang lomba akan disediakan piagam penghargaan dan hadiah lainnya. Bagaimana Ibu-ibu sekalian, sudah dapat dimengerti? Baik, langsung saja akan kita mulai di babak pertama, yaitu babak kelompok. Baik, terlebih dahulu kami mohonkan kepada masing-masing grup atau peserta untuk memperkenalkan diri. Menekan diri sebagai moderator siapa, kemudian teman atau rekan di kanannya siapa, di kirinya siapa. Kami persiapkan dari PKK Banjar Pandai. Cek. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan kami dari Banjar Pandai. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu.
Dalam rangka Bung Karno ini kami mengikuti lomba cerdas cermat. Yang pertama untuk menjadi moderator Ibu Komang Sukrani. dan saya sendiri sebagai temannya Nikadek Desi Dwi Andayani dan teman saya lagi satu Ari Sukraini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, demikian tadi dari peserta Banjar Pandey. Berikutnya kami persilakan dari PKK Banjar Sangging. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari Banjar Sangging dengan saya moderator Loeka Rusmianti. Sebelah kanan saya Putu Linda Oktarini. sebelah kiri saya Neo En Aris Pancaning. Suksema Om Santi Santi Santi. Baik, berikutnya kami persilakan kepada PKK Banjar Tengah. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari PKK Banjar Tengah. Moderator atau juru bicara saya sendiri, Made Ami Widianasari. Sebelah kiri saya Tiang Loh Ayu Yuliasri. Sebelah kanan saya Yang ini dengan suara sini. Suksema Om Santi 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 Om. Baik, berikutnya PKK Banjar Delodbuk. Om Swastiastu, Titiang dari PKK Delodbuk. Saya sebagai moderator, nama saya Niputu Enovianti, dan yang di sebelah teman saya namanya Kusuma Dewi. Ninengah Swantari. Suksema Om Santi. Baik, demikian tadi PKK Banjar Delodbuk. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah perwakilan Banjar Bapak Ibu sekalian dari Banjar Pandey, Sangging, Tengah, dan Delodbuk. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan memulai babak pertama, itu babak kelompok. Akan tetapi kami mohonkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan, karena ibu-ibu kami mohonkan nanti untuk pengambilan undian soal atau amplop. Baik, kami mohonkan untuk perwakilan kelompok untuk maju ke hadapan Dewan Juri untuk mengambil amplop. Pertama ya surgen itu harus serangan jantung diet dulu nasi cuma Baik, yang persilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, untuk yang pertama di babak kelompok, yaitu yang pertama dari Banjar Pandey yang akan menjawab soal dari babak kelompok ini. PKK Banjar Pandey, apakah sudah siap? Soal babak pertama merupakan babak kelompok, jadi setiap grup diberikan 5 soal yang nanti dijawab oleh jubir. Baik, sudah dimengerti? Baik. Dewan Juri, apakah sudah siap? Sudah bisa dimulai? Baik. Soal pertama, sebutkan tahun kelahiran Bung Karno. 19 Juni 01. 6 Juni 1901, maaf. Bagaimana, Dewan Juri? Benar. Baik, 100 poin. Soal kedua, pada tanggal berapa Bung Karno menyampaikan pidato monumental yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara? 17 Agustus 1945. Bagaimana tim juri? Salah, 0 poin.
Jawaban yang benar yaitu 1 Juni 1945. Lahirnya Pancasila. Soal ketiga. Di kota mana Bung Karno diasingkan oleh Belanda? Surabaya. Jawabannya salah. Yang benar ND, Nusa Tenggara Timur. Baik, jadi poinnya 0. Soal keempat. Jam berapakah teks proklamasi dibacakan? Jam 10. Kurang lengkap mungkin? Jam 10 pagi. Bagaimana tim Dewan Juri? Baik, benar, 100 poin. Soal kelima atau soal terakhir. Di desa ada lembaga yang namanya BPD. Apakah singkatan dari BPD tersebut? Badan Pengawas Desa. Mohon maaf, di desa ada lembaga yang namanya BPD. Apakah kepanjangan dari BPD tersebut? Badan Permusyawaratan Desa. Bagaimana tim juri? Mohon diulang mungkin kepada peserta atau jubirnya. Badan Permusyawaratan Desa. Bagaimana tim Iya, juri? benar. Baik, benar, 100 poin. Untuk babak pertama yaitu babak kelompok, Banjar Pandai mendapatkan nilai 300 poin. Baik, 300 poin untuk babak pertama oleh PKK Banjar Pandai. Berikutnya kami mohonkan agar bersiap-siap untuk PKK Banjar Sanging. Tim Dewan Juri apakah sudah siap? PKK Banjar Sanging sudah siap? Siap. Baik. Babak pertama merupakan babak kelompok, jadi setiap grup diberikan 5 soal yang nanti dijawab oleh jubir. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Baik, langsung saja. Soal pertama, sebutkan tempat lahir Bung Karno. Surabaya. Bagaimana tim juri? Benar. Baik, 100 poin. Soal kedua. Apa nama organisasi yang didirikan oleh Soekarno pada tanggal 4 Juli tahun 1972 di Bandung? Partai Maharnisme atau PMI. Bagaimana tim juri? Salah. Yang benar adalah PNI, Partai Nasional Indonesia. Baik, karena salah jadi 0 poin untuk soal kedua. Soal ketiga. Apa nama konsep ajaran yang dicetuskan oleh Bung Karno untuk menyatukan 3 golongan besar di Indonesia? Tri Koro Darmo. Bagaimana tim juri? Jawabannya salah. Yang benar adalah Nasakom, Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Baik, karena salah jadi 0 poin untuk soal ketiga. Soal keempat, sebutkan kepanjangan dari PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tim juri? Benar. Baik, karena benar 100 poin untuk soal keempat. Dan soal kelima atau soal terakhir, sebutkan 2 lembaga yang ada di Desa Dawan Kelod. BPD dan LPM. Bagaimana?
Baik, benar. Soal kelima 100 poin. Baik, perolehan babak pertama untuk Banjar Sangging mendapatkan nilai 300 poin. Baik, Banjar Sangin memperoleh 300 poin untuk babak pertama. Berikutnya untuk peserta dari PKK Banjar Tengah. Apakah Ibu sudah siap? Tim Dewan Juri? Baik, babak pertama merupakan babak kelompok. Jadi setiap grup diberikan 5 soal yang nanti dijawab oleh jubir atau juru bicara. Sudah siap Ibu? Sudah. Baik, soal pertama. Sebutkan pada bulan apa Bung Karno dilahirkan? Pada bulan Juni. Bagaimana tim juri? Benar. Baik, karena benar 100 poin untuk soal pertama. Berikutnya soal kedua. Apa nama gelar adat yang diberikan kepada Bung Karno dari suku Minangkabau? Pas. Pas. Berarti nilainya 0. Baik, karena pas berarti nilainya 0 poin. Sesuai dengan tata tertib yang telah disampaikan tadi. Baik, yang ketiga atau soal ketiga, apa nama surat perintah yang menjadi kontroversi dan menjadi awal peralihan kekuasaan Insinyur Soekarno kepada Soeharto pada tahun 1966? Pas. Pas. Dewan juri? Nilainya 0. Baik, karena pas jadi poin untuk soal ketiga 0. Soal keempat, siapakah Ibu Padmawati? Istri dari Bung Karno. Bagaimana tim juri? Benar. Benar, karena benar untuk soal keempat yaitu 100 poin. Soal kelima atau soal terakhir. Berapa luas wilayah Desa Dawan Klod? Ya. 2000. Kami ulangi. Berapa luas wilayah Desa Dawan Klod? Sing 20 2000 meter per 2000 kalau 400 meter persegi. 430 4.300 meter persegi. Bagaimana tim juri? Enggak mungkin lah. Salah. Jawabannya adalah 430 hektar. Baik, kurang tepat jadinya. Karena salah, jadi poinnya adalah 0. Berarti untuk babak pertama dari Banjar Tengah mendapatkan skor 200 poin. Baik, untuk babak pertama PKK Banjar Tengah mendapatkan 200 koin. Baik, berikutnya yaitu untuk PKK Banjar Delodbok. Sudah siap Ibu? Untuk tim Dewan Juri sudah siap? Baik. Babak pertama merupakan babak kelompok. Jadi setiap grup diberikan 5 soal yang nanti dijawab atau menjawab adalah yaitu jubir. Sudah mengerti? Baik, soal pertama. Sebutkan tanggal berapa Bung Karno dilahirkan? 6 Juni 1901. Bagaimana tim juri? Benar. Baik, karena benar 100 poin untuk soal pertama.
Soal kedua. Siapakah nama ibunda dari Insinyur Soekarno yang berasal dari Bali? Ide Ayu Nyoman Rai. Bagaimana tim juri? Benar. Baik, karena benar 100 poin. Soal ketiga. Berapa tahun periode masa jabatan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Baik, kami bacakan kembali. Berapa tahun periode masa jabatan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? 35 tahun. Bagaimana tim juri? Jawabannya salah. Baik, karena salah 0 poin. Yang benar adalah tahun 1945 sampai 1967. Kira-kira sekitar 22 tahun. Baik, sudah dimengerti Ibu? Berikutnya soal keempat. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati. bagaimana ya, tim juri? Benar. Baik, karena benar 100 poin. Sebagai soal kelima atau soal terakhir. Apakah kepanjangan dari APBDes? Anggaran Pemberdayaan Desa. Bagaimana tim juri? Salah. Yang benar adalah anggaran pendapatan dan belanja desa. Baik, karena salah jadi 0 poin untuk Banjar Delodbuk. Dan untuk perolehan nilai untuk Banjar Delodbuk adalah 300 poin. Baik, untuk Banjar Delodbuk perolehan nilainya yaitu 300 poin. Baik Bapak Ibu sekalian, beri tepuk tangan yang meriah kepada 4 peserta kita karena telah melalui babak pertama ini dengan lancar walaupun ada hambatan-hambatan sedikit terkait kurang tepatnya jawaban ataupun salah. Baik, selanjutnya sebelum berlanjut ke babak kedua yaitu untuk soal bergilir, kembali saya sampaikan skor untuk masing-masing Banjar. Yang pertama yaitu Banjar Pande mendapatkan 300 poin. Banjar Sanggeng mendapatkan 300 poin. Banjar Tengah mendapatkan 200 poin. Dan Banjar Delodbuk mendapatkan 300 poin. Baik, demikian tadi perolehan sementara untuk babak pertama di masing-masing PKK Banjar. Baik, berikutnya yaitu babak kedua, yaitu soal bergilir. Kembali akan kami bacakan ulang mengenai babak kedua ini. Pada babak ini terdapat 8 soal. Soal akan diberikan secara bergilir oleh moderator yang dimulai dari grup Pande hingga Delodbuk. Jika soal yang ditujukan kepada kelompok pertama tidak dapat dijawab atau jawabannya salah, maka soal akan dilempar ke kelompok selanjutnya. Yang dapat menjawab soal hanyalah jubir. Jawaban benar mendapatkan 100 poin, jawaban salah mendapatkan 0 poin. Bagaimana Ibu-ibu, sudah bisa dimengerti? Bisa. Baik, jadi langsung saja. Untuk babak kedua. Yang pertama yaitu Banjar Pande. Babak kedua merupakan babak dengan soal bergilir yang terdiri dari 8 pertanyaan. Jawaban benar mendapatkan 100 poin, jawaban salah mendapatkan 0 poin. Apakah Ibu sudah siap? Tim juri? Oke. Soal pertama.
Bapak Proklamator Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Benar atau salah? Benar. Bagaimana tim juri? Benar. Baik, karena benar 100 poin untuk Banjar Pandi. Soal kedua. Sayuti Melik adalah tokoh yang mengetik teks proklamasi. Benar atau salah? Benar. Siap, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kami ulangi lagi. Mohon maaf, kami ulangi lagi. Mohon maaf, mohon diingat kembali. Mohon diingat kembali, ini bergilir. Nggih. Karena jawaban tadi sudah dijawab, maka soal tadi kami hapuskan dan akan digantikan. Nggih. Arti warna putih pada bendera Indonesia adalah suci. Benar atau salah? Benar. Tim juri? Benar, 100. Baik, 100 untuk Banjar Sangging. Berikutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan kepanjangan dari MPR. Iya atau tidak? Iya. Bagaimana tim juri? Benar. Baik, 100 poin untuk Banjar Tengah. Berikutnya, Kalimantan merupakan ibu kota Indonesia. Benar atau salah? Salah. Bagaimana tim juri? 100. Baik, karena benar 100 untuk Banjar Delodbuk. Soal kelima. Kembali ke Banjar Pandi. Lokasi pembacaan teks proklamasi adalah di depan Rumah Soekarno, Jalan Pegesangan Timur, nomor 58, Jakarta. Iya atau tidak? Benar. Bagaimana tim juri? Salah. Salah. Baik, karena salah ini boleh dilempar ke grup berikutnya. Kami ulangi, lokasi pembacaan teks proklamasi adalah di depan Rumah Soekarno, Jalan Pegesangan Timur, nomor 58, Jakarta. Iya atau tidak? Salah. Tidak. Bagaimana? Iya, benar. Baik. Ganti aja. Piraga jawab iya benar tuh ya kan beli berarti.
Baik. Baik, mohon maaf kepada seluruh peserta dan kepada penonton karena terjadi kesalahan teknis di panitia. Kami dari moderator menyampaikan kembali karena adanya kesalahan teknis. Jadi soal yang tadi digugurkan atau dihanguskan. Baik. Diganti aja. Harus main bareng. Kan caranya. Ganti. Boleh. Dia soal bergilir. Baik, soal kelima karena tadi Banjarpani sudah salah, tidak dapat menjawab, jadi dilempar ke Banjar. Baik, soal keenam. Niki ke Banjar Sanging, karena tadi sudah salah di Banjarpani, jadi soal berikutnya ke Banjar Sanging. Soal keenam. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Iya atau tidak? Ya. Bagaimana tim juri? Benar. Baik, 100 poin untuk Banjar Sanging. Soal ketujuh. Dokumen perencanaan pembangunan desa yang berlaku untuk jangka waktu 6 tahun dinamakan RPJMDes. Iya atau tidak? Benar. Bagaimana tim juri? Benar. Baik, karena benar 100 poin. Soal ke-8 atau soal terakhir. Berdasarkan struktur organisasi tata kelola desa, sekretaris desa bertugas sebagai koordinator dalam urusan pengelolaan keuangan desa. Iya atau tidak? Salah. Bagaimana tim juri? Jawabannya adalah iya. Baik, karena salah jadi 0 poin. Baik tim juri, mohon disampaikan perolehan nilai pada babak kedua pada pagi hari ini. Baik, untuk perolehan nilai dan skor untuk babak kedua yaitu soal bergilir. Yang pertama dari Banjarpande mendapatkan skor 100 poin. Tepuk tangan dulu dari Banjarpande. Selanjutnya dari Banjar Sanging mendapatkan skor nilai 200 poin. Dan Banjar Tengah mendapatkan poin 200. Selanjutnya adalah Lodbuog mendapatkan skor 100 poin. Baik, demikian perolehan poin atau nilai pada babak kedua. Berikutnya babak ketiga yaitu babak rebutan. Ini adalah babak cepat-cepatan. Jadi siapa yang pertama kali membunyikan alat peraga atau gamelan yang berada di hadapan ibu-ibu sekalian oleh moderator atau tim juri, bila sudah ditunjuk baru boleh menjawab pertanyaan. Oke, pada PK Banjarpande mohon di tes atau dipukul ke kantongannya.
dikeraskan lagi mungkin. Oke, Banjar Sangging dikeraskan. Oke, Banjar Tengah. Oke, Banjar Dlodbuk. Oke. Babak ketiga merupakan babak dengan soal rebutan. Jadi setiap grup dapat menjawab soal dengan cara berebut menggunakan suara alat peraga yang ada di hadapan ibu-ibu masing-masing. Babak ini memiliki 10 soal, jawaban benar mendapatkan 100 poin, jawaban kurang tepat mendapatkan interval dari 50 hingga 100, dan jawaban salah dikurangi 50 poin. Sudah dimengerti ibu-ibu sekalian? Oke. Baik, sudah siap ibu-ibu sekalian? Sudah. Tim juri? Siap. Oke. Mohon untuk bersiap-siap dan bersama-sama mempersiapkan jawaban soal pertama. Apa arti warna merah? Berani. Jika belum ditunjuk, jangan dulu menjawab. Berarti soal yang pertama digugurkan. Baik, soal pertama digugurkan. Ingat kembali, kami ingatkan bila sudah membunyikan alat peraga ditunjuk oleh juri baru menjawab. Oke, siap? Oke, siap. Baik, kami ulangi. Soal pertama. Patimura pernah diabadikan dalam uang rupiah kertas. Tepat. Banjar Tengah? 1000. Benar. Baik, karena benar 100 poin untuk Banjar Tengah. Soal kedua. Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di daerah mana? Dlodbuk? Surabaya. Bagaimana? Kurang lengkap. Banjar Tengah? Penalah Surabaya. Salah. Pande? Blitar, Jawa Timur. Kurang tepat. Dlodbuk. Enggak, itu jawabannya. Berarti karena soal nomor 3, berarti karena soal nomor 2 tidak ada yang benar, berarti soalnya dihanguskan. Itu kan Ya, tadi ada yang salah dikurangi 50. Iya, itu Untuk Banjar peserta. Tengah. Ya, nanti dikurangi 50. Ya, sabar Ibu, sabar. Baik, benar. Tim juri sudah melakukan itu, Ge. Untuk jawaban yang benar, Napi. Jawaban yang benar adalah Surabaya, Jawa Timur. Lengkap, Ibu kan cuma bilang Surabaya. Daerah. Jawa Timurnya belum, itu kan saya bilang kurang tepat jawabannya. Baik, kurang tepat. Katanya kalau kurang tepat ada intervensi nilai dari 50 sampai 100. Iya, Kalau ada salah interval. sekali baru dikurangi 50 poin. Iya, itu kan ada interval 50 sampai 100. Nanti kami yang beginikan, setelah selesai kami bacakan perolehan skor masing-masing Banjar. Terima Baik, kasih. jadi mohon bersabar ibu-ibu, bersabar ya. Tim juri masih bekerja. Mohon bersabar.
Mohon bersabar ya, bersabar. Nanti akan dibacakan oleh tim juri. Baik, kami ingatkan lagi soal dilempar. Oke, sekali aja ya kalau gitu ya. Bacaan soal sekali. Pak Gusti. Ibu juri mohon bertanya, kalau dilempar jawabannya sekali apa bisa berulang kali? Barusan karena ininya lupa dibacakan, seharusnya 1 kali lemparan. Ini, gini ibu-ibu ya, bersabar dulu. Tadi yang menjawab dan membunyikan kelentungan pertama itu kan Banjar Tengah. Lodbug. Oh, Lodbug, sorry. Ya. Surabaya. Surabaya, ya salah. Ya. Kurang tepat ininya. Ya, tapi Harusnya kan pertanyaannya tidak isi kota. Isi kota? bukan masalah kotanya ibu. Di sini kan dijelaskan IR Soekarno di daerah mana. Itu harus tepat karena kenapa diadakan interval nilai ketika jawabannya kurang tepat. Jadi ya penilaiannya pun berkurang dari 100 poin. Kalau ibu menjawab Surabaya dan Jawa Timur itu mendapatkan 100 poin. Baik, sudah mengerti ibu-ibu sekalian? Sudah? Iya. Berarti lemparan hanya sekali. Berarti lemparan hanya sekali, 1 kali kesempatan ya Bu ya? Iya. Tadi dari Lodbug itu selanjutnya kan Banjar Tengah. Dia pun mendapatkan coba seandainya dari Banjar Tengah menjawab Surabaya Jawa Timur, mungkin dia mendapatkan nilai 100 karena dia menjawab hanya Surabaya. Ya, Surabayanya saja. Jadi dia hanya mendapatkan 50 poin karena jawabannya kurang tepat. Sabar. Itu Maret tepat. Rancur. Berdalam lah dia. Kita ketik lagi sekarang. Cadang badingan. Nguang Pak Kadus. Pak Kadus mau perlu gede punya munyanya itu. Ngasih tugas sampai akhir. Itu 5 detik. 5 detik. Baik, dilanjut ibu-ibu sekalian. Soal ketiga. Ingat sesuai dengan kriteria awal yang disampaikan. Untuk di babak ketiga, rentan waktu menjawab soal yaitu 5 detik. Ya, ketika 5 detik tidak bisa, maka boleh dioper ke peserta berikutnya. Hanya sekali saja. Ketika peserta yang menjawab berikutnya salah, berarti soal dianggap hangus. Bukan seperti itu, Dewan Juri? Baik. Agar bersiap-siap, soal ketiga. Tanggal berapa Indonesia merdeka? Banjar Tengah. 17 Agustus 1945. Benar. Baik, karena benar 100 poin. Soal keempat. Ketika Bung Karno diasingkan di NTT, Bung Karno melahirkan renungan tentang Pancasila yang direndungkan di bawah pohon Banjar Pandey, Beringin, salah.
Baik. Berikutnya dilempar. Tahu. Pas. Pohon pinus. Salah juga. Yang benar adalah pohon sukun. Berarti ada pengurangan nilai dari Banjar Pandey karena salah. Dikurangi 50. Lord Book dikurangi 50 poin. Baik, soal berikutnya soal kelima. Sebutkan kepanjangan dari BPUPKI. Banjar Tengah. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Benar. Baik, karena benar 100 poin. Soal ke-6. Siapakah pencipta lagu Indonesia? Banjar Pandey. WR Supratman. Benar, 100. Baik. Karena benar 100 poin. Soalnya yaitu siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Karena benar jadi 100 poin untuk Banjar Pandey. Soal ke-7. Siapakah anak dari Presiden Soekarno? Sanggeng. Megawati Soekarno Putri. Sudah, benar. Baik, karena benar 100 poin untuk Banjar Sangging. Untuk soal yang lengkap yaitu siapakah nama anak dari Presiden Soekarno yang menjabat sebagai Presiden RI kelima? Jawabannya Megawati. Soal ke-8. Berapakah masa jabatan Perbekel dalam satu? Banjar Sangging. 8 tahun. Benar. Baik. Karena benar 100 poin untuk soal yang lengkap yaitu berapakah masa jabatan Perbekel dalam satu periode berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Jawaban yang benar yaitu 8 tahun. Soal ke-9. Apa nama badan yang berfungsi sebagai lembaga legislatif atau pengawas di tingkat desa? Banjar Pandey. BPD. Bagaimana? Benar. Baik, karena benar 100 poin. Untuk soal yang lengkap, apa nama badan yang berfungsi sebagai lembaga legislatif atau pengawas di tingkat desa? Jawabannya karena benar yaitu BPD. Baik, sebagai soal terakhir atau soal ke-10, yang mana soal ini adalah penentu kejuaraan juara 1, 2, 3, dan 4. Baik, kami mohonkan untuk bersiap-siap. Soal terakhir. Sebutkan 3 jenis klasifikasi atau tingkat perkembangan desa. Itu aja? Ya. Udah. Coba ulang. Baik, kami ulangi. Sebutkan 3 jenis klasifikasi atau tingkat perkembangan desa. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, karena tidak ada yang dapat menjawab, jadi soal ke-10 hangus. Jawaban yang benar. Sebutkan 3 jenis klasifikasi atau tingkat perkembangan desa. Desa jawabannya desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Baik, demikian tadi babak rebutan atau babak ketiga. Jadi kami persilakan untuk kepada tim juri untuk menyampaikan poin perolehan atau nilai pada babak ketiga di masing-masing grup. Baik, saya akan menyebutkan untuk babak ketiga, untuk babak soal rebutan, nilai dari Banjar Pandey adalah 150 poin. Banjar Sangging mendapatkan nilai 200 poin. Banjar Tengah mendapatkan 350 poin.
Sedangkan Lodbook skornya adalah 0. Cuma juara satu. Cuma digasih kacang saya. Cai bukan. Bukan kan? Bukan namanya. Dapat mencari. Oh makan. Nah, sebanyak lagi kayak berdua. Nang insek. Nah, jawaban ada senyawa. Di tahun lalu udah boxing PKK masih
Baik ibu-ibu sekalian, untuk total perolehan nilai dari babak 1, babak 2 dan babak 3, yaitu untuk Banjar Pandey meraih poin 550, Banjar Sangging 700 poin, Banjar Tengah 750 poin, dan Banjar Delodok 400 poin. Jadi sudah terlihat siapa yang menjadi juara 1, 2, 3, dan 4. Untuk juara 1 yaitu dari Banjar Tengah, juara 2 Banjar Sangging, juara 3 Banjar Pandey, dan juara 4 yaitu Banjar Delodok. Baik Bapak Ibu, demikian tadi perlombaan cerdas cermat antar PKK sedesa Dawan Klod. Baik, untuk ibu-ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih. Dalam rangka Desa Pangan Aman, pemerintah Desa Dawan Klod setelah mendapatkan intervensi kurang lebih selama setahun oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, sudah melaksanakan beberapa hal, termasuk pengangkatan tim keamanan pangan desa, kemudian membentuk kader-kader keamanan pangan desa dan komunitas-komunitas. Kemudian secara mandiri sudah terjadi penambahan kader juga dan penambahan komunitas-komunitas. Dan dalam rangka kemandirian Desa Pangan Aman, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan, kami juga sudah mengeluarkan satu produk hukum, yaitu Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023, yang mana produk hukum ini, peraturan desa ini sebagai dasar bagi kami untuk memberikan penganggaran dalam rangka kegiatan-kegiatan desa. Termasuk juga kami juga mengeluarkan berbagai edaran dan himbauan, termasuk edaran dalam rangka pangan aman yang berkelanjutan dan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk tidak boros pangan. Sebagai kegiatan yang sudah kita programkan dan sudah kita tetapkan di dalam APBDes Desa Dawan Klod dan rutin kita laksanakan setiap tahunnya, seperti program ketahanan pangan desa yang meliputi ketahanan pangan hewani dan nabati, di mana program ini kami laksanakan lewat program padat karya. Jadi ketersediaan pangan secara berkelanjutan dapat terjamin adanya, kemudian masyarakat juga mendapatkan manfaat di dalam rangka mengurangi pengangguran. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, kami juga sudah punya pengelolaan sampah berbasis desa, yaitu TPS 3R, di mana di dalam TPS 3R berbagai sampah yang masuk ke TPS 3R kami olah menjadi pupuk organik padat, yaitu untuk kebutuhan masyarakat baik di tegalan, di persawahan maupun untuk tanaman-tanaman masyarakat. Kemudian sisa pangan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat termasuk buah dan sayur kita olah menjadi pupuk organik cair. Dari berbagai produk olahan yang dihasilkan oleh TPS 3R, termasuk pupuk tadi, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tanaman buah maupun sayur. Jadi bisa ke depan disinergikan dengan program Posyandu.
yang secara rutin dilaksanakan oleh kader-kader kami di Posyandu Balita termasuk Posyandu Lansia. Jadi berbagai buah kemudian sayur yang dihasilkan lewat program TPS 3R tadi dimanfaatkan panennya, hasil panennya untuk pemenuhan kebutuhan pemberian makanan tambahan pada saat kegiatan-kegiatan di Posyandu, baik Posyandu Balita maupun Posyandu Lansia. Termasuk juga berbagai program yang sudah kita rencanakan dalam rangka Desa Pangan Aman ini adalah kita juga di samping memberikan PMT kepada balita, juga kita memberikan PMT kepada lansia, termasuk juga kepada bumil maupun bumil kek. Jadi program-program kepada bumil khususnya dalam rangkaian untuk mencegah terjadinya kelahiran yang tidak diinginkan, dalam artian nantinya balita-balita yang lahir di Desa Dawan Klod ini betul-betul sehat dan bebas dari kasus-kasus stunting. Termasuk juga kita mengikuti satu program yang dicanangkan secara nasional, yaitu program Germas atau Gerakan Masyarakat Sehat. Jadi kami menganjurkan kepada masyarakat untuk gemar makan ikan, gemar makan buah dan sayur. Termasuk juga di pemerintah Desa Dawan Klod juga membuat satu inovasi untuk melaksanakan gerakan peregangan di sela-sela aktivitas kita di perkantoran. Kurang lebih jam 11, jam 12 siang kita melakukan gerakan peregangan, dan lewat satu inovasi juga kita punya senam keamanan pangan desa. Jadi senam keamanan pangan desa ini secara rutin kita laksanakan pada kegiatan-kegiatan PKK maupun senam-senam lansia. Pada prinsipnya adalah bagaimana masyarakat melaksanakan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian lewat tim keamanan pangan desa dan kader-kader keamanan pangan desa yang bersinergi dengan kader-kader yang lain yang ada di desa, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka STBM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi kader-kader melaksanakan pemantauan, pengecekan, termasuk juga kepada UMKM-UMKM yang ada. Bagaimana mengecek lingkungan tempat kerja UMKM dimaksud. Kemudian APD apakah sudah dipakai secara benar di dalam pengolahan produk olahan. Kami juga bersinergi dengan lembaga Subak atau lembaga pertanian tradisional yang ada di Bali dan sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, yang mana kami juga sudah melaksanakan MOU dengan lembaga Subak dimaksud dalam rangka keberlangsungan dan keberlanjutan dari ketersediaan pangan di Desa Dawan Klod. Termasuk juga di wilayah Subak yang kami namakan Subak Dawan ini, kami juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang dianggarkan lewat APBDes, yaitu pembangunan jalan usaha tani, kemudian irigasi-irigasi yang Sobat Menggap. Cek. Kan yang rasakan menyesal apa nelakan sesalah sing mearti lingkup lelah sekayang mempunyai angin kurang menggumpai semua satu adalah
berusaha untuk membaik supermodel sekanjar anak ngoreng masih bakat putih. Budak balian, budak dokter berbakat kain, angin bukan batu melap-lap, botet taruhan, duit pidat lakan dapat. Jadi satuan uli garis keturunan Datu sing ada masalah mirip apa sebenarnya ini detik jadi kontrak kita terus sabar hati beramun berarti ngelit wadah nilai kuliah ini terbang pikiran apa terasa yang super rezeki tidak diberi tidak terlalu kata. Membaik supermodel sekantar anak ngoreng masih bakat putih. Budak balian, budak dokter berbakat terkait, ibu batu melap-lap, boten karuan, duit tidaklah terlepas. Yang satuan, uli garis keturunan. Datu sing kado saya diri pada sepentingan naya ila dengan jadi hati lagi dia beban pikiran balik apa merasa tidak jika sudah rezeki sudah kira ketelah nyata. Terima kasih matur sukses menikah.
Baik, terima kasih kepada Beli Dekerte dengan single atau lagunya yang berjudul Buke Batu Melablab. Ini pendatang baru nih, kita doakan semoga semakin hits ya, semakin lebih banyak lagi karya-karyanya, lagu-lagunya yang bisa dinikmati atau didengar oleh masyarakat Dawan, masyarakat Lungkung dan masyarakat Bali pada umumnya. Baik Bapak Ibu, karena tim Dewan Juri telah usai melakukan rekapitulasi nilai, maka pengumuman akan segera kami umumkan hasil dari lomba dari mewarnai dan membaca puisi. Untuk itu, untuk pertama kami mohonkan kepada tim juri dari lomba membaca puisi tingkat Yona untuk menyampaikan hasil dari perlombaan pada pagi hari ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Inggih, suksema puniki antuk galah sani ketiber yang padewekan titiang. Sedurung nyanyi Om Swastiastu. Inggih titiang lungsur uratian dumun majang ring Ratu Idodane sarang sami, alit-alit sarang sami. Inggih suksema. Majang ring Ratu Idodane sarang sami sani kantun jenak melinggih hiriki nyarengin pemargi mau pekeling ring sejeroning bulan Bung Karno sani kemargiang iriki ring Desa Dawan Kelod sani dahat wang yang titiang puniki sarang sami. Ring galah tepengan kari mangkin titiang boleh napi wastane galah pacang uning ayang buat pemargi utamanya nih ring sejeroning lomba membaca puisi. Jadi ketika tadi ada lomba membaca puisi yang diikuti oleh 4 peserta, satu laki-laki, 3 perempuan. Ya, ini diikuti oleh tingkat Yowana ya, masih SMA ya, semuanya ke-4 orang. Oh sampun kuliah. Terus yang lainnya SMA. Niki mencirikan napi wastanya alit-alit remaja yang ada di sini di Desa Dawan puniki memang mempunyai bakat yang luar biasa, utamanya di dalam membaca puisi. Yening inargama yang titiang dan iwau ibu-ibu niki sarang sami sarang lomba cerdas cermat puniki wenten 4 Banjar cek sami waket ring sejuruning napi wastane pengetahuan tentang kewarganegaraan, utamanya materi tentang Bung Karno. Niki sampun sangat luar biasa, yang ibu-ibu ini ampun duak enten ngajain nek pasti duak, makanya Desa Dawan ini luar biasa. Tepuk tangan teman. Ngantos mejujak wow kene kone ketu kone gitu. Kenten semangat ibu-ibu memperjuangkan ya apresiasi diri sendirinya terhadap orang lain. Yenten mulai sangkaning waget ibu-ibu sarang sami sing bani gitu. Nengil kan nepang kan ya kurangi gitu. Tapi ternyata ibu-ibu ngotot. Kene loh. Itu artinya ibu-ibu sarang sami niki mempunyai pemikiran maju untuk memajukan desa. Kena tepuk tangan nomor sarang sami. Kembali lagi, untuk apresiasi kepada pembaca puisi puniki 4 orang puniki, niki pilihan semua niki 4 orang gitu. Niki agetne wenten juara 1, 2, 3, 4 Agetne gitu.
Yen seandainya tinggalnya juara 1, 2, 3 nih bensik kengkenang tiang nih gitu. Ternyata ngalih juara 1, 2, 3, 4 oh aman. Hadiahnya dulang ya. Tapi bokor. Tapi hadiahnya nih untuk Yohananya. Oh, kirain enten bokor nih keren. Enten nggih. Nika untuk ibu-ibu ya. Hamat luang nih galungan Pak man bokor. Nggih. Yang pertama nggih untuk Yohana niki di dalam membacakan puisi punika memang harus dipahami betul nggih apa maksud dari pengarang itu yang pertama memang harus dipahami. Ya, dari keempat puisi yang dibawakan niki berbeda-beda, nggih niki dipilih sendiri apa memang dikasih masing-masing? Tidak ada memilih, artinya diacak sedemikian rupa dari panitia. Oh, di lotre ya. Di lotre ya? Oh ya, nggih. Niki mungkin pesertanya tahu. Ini di lotre katanya diundi siapa yang mendapat puisi nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Jadi adil jadinya ya. Nggih. Keempat puisi yang dibawakan tadi, nggih. Ada salah satu puisi yang memang berat untuk dibawakan. Nggih. Puisi niki sangat berat untuk dibawakan. Karena kenapa? Puisi satu, puisi itu panjang. Yang kedua, makna dari puisi itu sangat luas. Yang ketiga, untuk membuat jeda di dalam puisi itu memang sulit. Akan tetapi yang membawakan puisi ini mampu dia membawakan dengan sangat baik. Tepuk tangan itu pada orang itu ya. Entah siapa itu dari 4 orang itu tadi. Nggih. Terus yang kedua, di dalam membaca puisi, nggih adik-adik sareng sambi, tidak boleh mengubah kata yang ada di dalam puisi. Ini hati-hati, nggih. Ketika ada kesalahan, nggih, adik-adik niki membaca puisi itu, yang kata seharusnya A tapi dibahasakan B, itu fatal. Tapi mawinan, karena itu adalah salah satu apresiasi kita terhadap si pengarang puisi tersebut. Nggih, karena akan jauh berbeda, jauh melenceng dari apa yang dimaksud oleh si pengarang. Nggih, contohnya tadi nggih. Yang tak bisa mati dan yang sebenarnya itulah yang tak bisa pernah mati. Ya, ada kata bisa dan ada kata pernah. Ini pun sangat melebar nanti arti dari puisi tersebut. Itu tidak boleh. Terus yang menjadi catatan titiang dari Dewan Juri, tadi saya lihat teksnya semua niki tidak ada pengarang yang tercantum di dalam pengarang si puisi niki sire gitu. Ya, walaupun niki wajar saja, wajar saja, akan tetapi secara etika kita menghormati siapa yang membuat puisi tersebut. Ini adalah sebuah karya sastra yang napi wastanya sangat sulit untuk dibuat. Puisi itu sangat sulit untuk dibuat karena dari beberapa kalimat, dari beberapa paragraf yang dijadikan satu bait puisi dalam kata-kata yang sedemikian rupa. Jadi ada apresiasi kita terhadap si pengarang puisi tersebut. Akan tapi wajar saja, karena mungkin cari di Google tidak ketemu siapa sih pengarangnya. Gitu. Tapi tidak menjadi masalah yang sangat berat di dalam membaca puisi. Terus ada beberapa kata di dalam puisi tersebut yang mestinya adik-adik juga harus pahami. Salah satunya deru, ada yang tahu artinya? Pangsing bisa ngorangin kalau sing tawang artene ya. Ada kata tadi salah ketik di sana ya, tanan ya. Terus ada simponi ya. Ada beberapa kata yang tidak lazim kita dengar, tidak seperti kata biasa, niki juga perlu diketahui apa sih maksud dari puisi tersebut. Terus yang selanjutnya ketika membaca puisi, ya biasanya menggebu-gebu nih pembaca puisi ini. DJ patut bang jeda yang cepat, Indonesia merdeka dan sebagainya.
Tidak semua puisi bisa diseperti itukan. Ya, catatan, tidak semua puisi. Kecuali puisi itu mempunyai rasa emosi yang bertingkat. Maksudnya, dia dari datar, terus tinggi, dan memuncak. Itu baru bisa adik-adik buat jeda yang sangat cepat ketika membaca puisi. Jadi tidak semua puisi bisa dibaca seperti itu. Itu catatan juga, oke, untuk adik-adik semuanya. Baik, ya. Yang lainnya masalah teknis ketika ada yang membawa teks, ya, ada yang sudah hafal, itu adalah kembali ke diri masing-masing si pembaca. Ya, kesiapan dari pembaca ketika mau naik ke panggung, gimana, terus di atas panggung dia menguasai situasi apa tidak, terus dia berani tidak melihat penonton, ya, adakah reaksi dari mimik wajahnya terhadap mengapresiasi isi yang dibaca tersebut, terus gerak badannya seperti apa, ya, itu perlu latihan yang sangat lama, tidak cepat, ya. Akan tetapi semuanya sudah bagus. Keempat orang ini tepuk tangan dulu untuk keempat peserta membaca puisi hari ini. Sekarang Tiang akan bacakan siapa yang mendapatkan juara di dalam membaca puisi. Langsung ya. Yang juara 1, langsung juara 1 ini, apa harapan 1 dulu ya? Harapan 1, yang mendapat juara harapan 1 nomor undi 02. Ada orangnya? Oh, permisi. Yang mendapat juara 3 adalah nomor undi 01. Silakan ke depan. Yang mendapat juara 2 adalah 04. Yang juara 1 03. Selamat saya ucapkan kepada pemenang di dalam kategori lomba membaca puisi. Saya mewakili dari Dewan Juri, tidak luput dari kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, puput dan titik untuk para mesanti, Om Santi, 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 Om. Kami mohonkan untuk peserta yang tidak hadir agar diwakilkan, baik untuk peserta dengan nomor undi 02 diwakilkan oleh Bapak Kadus, dan undi 04 diwakilkan oleh Bapak Kadus juga. Baik, kami mohonkan untuk menyerahkan hadiah. Kami mohonkan kepada Bapak Ketua BPD Desa Dawan Kelot untuk dapat memberikan hadiah kepada para pemenang lomba membaca puisi tingkat Yuana pada pelaksanaan Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 pada hari ini. Baik, perlu kami sampaikan para pemenang masing-masing mendapatkan download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah, sertifikat penghargaan, kemudian uang tunai, bingkisan berupa bokor, dan tentunya piala kejuaraan.
kami mohonkan pada Bapak Ketua BPD mungkin mengambil tempat di tengah-tengah para peserta, mungkin bisa digeser ke utara lagi. Oke, karena akan diambil sesi foto bersama. Baik, kami pandu 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Berikutnya, kami mohonkan kepada tim Dewan Juri Lomba Mewarnai Anak-anak SD untuk menyampaikan hasil kejuaraan pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil dari lomba mewarnai tingkat SD. Pertama-tama kepada Bapak Perbekal Desa Dawan Klod yang terhormat, kemudian Bapak Winsa, Bapak Babin Kamtibnas Dawan Klod yang terhormat, perangkat desa, panitia, peserta semuanya, dan seluruh hadirin semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kali ini saya selaku Dewan Juri Lomba Mewarnai gambar Presiden pertama Republik Indonesia itu Bapak Bung Karno. Sebelum saya mengumumkan kejuaraan, saya ada sedikit catatan agar nantinya anak-anak bisa kedepannya lebih bagus lagi untuk mewarnai. Saya minta tepuk tangan untuk anak-anak ya yang sudah bisa mewarnai, karena anak-anak di sini ke-8 orang sudah mampu menyelesaikan hasilnya dalam jangka waktu 1 jam. Itu sangat saya apresiasi. Nah, yang pertama, anak-anak, mohon angkat tangan yang mana peserta mewarnai ya. Oh, sebelah sini ya. Ya, mohon perhatiannya ya anak-anak. Untuk kedepannya, kalau mewarnai dengan menggunakan krayon, yang pertama harus dikuasai dulu teknik mewarnai dengan menggunakan krayon. Karena warna itu ada beberapa ya. Ada warna cat air, ada krayon, dan ada juga pensil warna. Jadi setiap item yang digunakan itu harus ada tekniknya atau cara menggunakannya. Di dalam menggunakan warna krayon, itu yang pertama tekniknya ada namanya gradasi. Jadi ada warna dari tua ke yang muda. Sebagai contoh, kalau ada warna jas Bapak Bung Karno, misalnya ada hijau. Hijau itu bisa digradasikan dari yang tua, yang muda, itu bisa ya. Kemudian ada warna kulit, kalau krem bisa digradasikan dengan coklat. Coklat, krem, bisa putih juga. Nah, ketika mewarnai dengan teknik gradasi, ada juga namanya blending ya. Itu berasal dari bahasa Inggris. Artinya teknik memutar ya anak-anak ya. Jadi putar krayonnya. Tujuannya agar kertas yang berwarna putih itu tidak kelihatan ya. Jadi full dia kelihatannya warna. Tidak ada warna sedikit-sedikit putih. Biasanya kan kalau anak-anak tekniknya masih kurang, jadi pasti ada sedikit-sedikit putih, dan itu tentunya perlu latihan. Karena di dalam dunia seni, kalau berbakat akan tetapi tidak latihan, hasilnya pun akan kurang. Jadi perlu latihan juga. Begitu juga lomba-lomba yang lainnya. Jadi tetap harus latihan.
Nah, saya itu saja dulu. Jadi kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan saya sangat bangga di sini menjadi dewan juri karena lomba dalam rangka bulan Bung Karno hari ini di Desa Dawan Klod sangat inovatif dan berbagai macam. Ada tadi lomba PKK Cerdas Cermat ya, itu juga inovatif, dan mungkin saya akan jadikan contoh di sini untuk di desa saya, mudah-mudahan ya. Karena di tempat desa saya jadi belum bisa seperti di sini, mudah-mudahan saya akan jadikan contoh. Tunas tepuk tangannya ya. Untuk mensingkat waktu, kami akan mengumumkan juara lomba warnai. Jadi di sini ada 8 peserta, dipilih 4 terbaik. Yang tidak dapat juara, tetap semangat ya, karena ini lomba, jadi jangan bersedih hati. Jadi tetap semangat, tingkatkan lagi. Ini hanya sekedar lomba ya. Sudah siap? Ya. Dari juara 4, harapan 1, dengan total nilai 411, jatuh kepada nomor undi 05 Igede Arya Indra Pratama. Kemudian dengan total nilai 436, siap membuat hari kerjamu yang membosankan sebagai juara 3 jatuh kepada nomor undi 05 di Putu Intan Aprilian. Helikopter Command Amerika yang cepat, sukar dideteksi dan mematikan. Serang tank musuh dari Kemudian dengan total nilai 442, Predator ini siap membidik sebagai juara 2 jatuh kepada nomor undi 06 atas nama Nimade Nindya Sri Pandewi. Nah, sebagai juara pertama dengan total nilai 449 jatuh kepada nomor undi 03 Gusti Ayu Dwi Swandari. Ya, selamat kepada pemenang lomba, dan yang tidak dapat juara jangan berkecil hati, tetap semangat dan tingkatkan. Sekian pengumuman dari saya sebagai dewan juri. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkesan atau kurang masuk di hati, kami mohon maaf. Sebagai karena tadi tidak saya awali dengan ucapan jati, jadi tidak diakhiri dengan para pesanti, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tim Dewan Juri dalam materi Lomba Mewarnai Tingkat SD. Baik, kami mohonkan kepada Bapak Babin Kamtibmas, kami mohonkan untuk menyerahkan hadiah atau kejuaraan pada pagi hari ini di kategori Lomba Mewarnai Tingkat SD.
Baik, kami mohonkan kepada Bapak Babin Kamtibnas untuk mengambil tempat di tengah-tengah peserta karena akan diambil keputusan bersama. Baik, akan kami pandu 1, 2, 3. Oke, baik. Kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, untuk para peserta lomba mewarnai yang tidak dapat juara, jangan berkecil hati karena pada kesempatan kali ini akan diberikan kenang-kenangan dari panitia. Untuk itu kepada adik-adik yang belum mendapatkan juara, Bapak persilahkan untuk maju ke atas panggung atau naik ke atas panggung. Baik, kami mohonkan dari unsur kewilayahan adat, kami mohonkan kepada Kelian Banjar Dinas, mohon maaf, Kelian Banjar Adat Lodbuk untuk menyerahkan bingkisan pelaksanaan Bulan Bung Karno pada hari ini. Baik, kami mohonkan kepada Bapak untuk mengambil tempat di tengah karena akan diambil sesi foto bersama. Adik-adik mohon dibuka dulu. Ya. Baik, akan kami pandu 1, 2, 3. Oke, baik. Kami mohonkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ayo adik-adik silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, sebagai materi terakhir, kami mohonkan kepada pemenang lomba Cerdas Cermat PKK Sedesa Dawan Klot untuk maju ke atas panggung. Untuk perwakilan juara 1. Juara 1 yaitu Banjar Tengah. Juara 2 Banjar Sangging, juara 3 Banjar Pande, dan juara 4 Banjar Telotbo. Kami mohonkan perwakilnya untuk naik ke atas panggung. Baik, kami mohonkan satu lagi perwakilannya untuk maju ke atas panggung karena banyaknya bingkisan atau hadiah yang diberikan oleh panitia. Kami mohonkan untuk naik lagi satu-satu. Dan kami mohonkan kepada Ibu Tim Penggerak PKK Desa Dawan Klot untuk menyerahkan hadiah pada hari ini. Pada Ibu kami persilahkan.
Baik, kami mohonkan kepada Ibu untuk mengambil tempat di tengah-tengah para peserta karena akan diambil sesi foto bersama. Baik, akan kami pandu. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Mohon kembali ke tempat masing-masing. Berikutnya, tak lupa kami undang kepada seluruh tim Dewan Juri untuk naik ke atas panggung sebagai bentuk rasa hormat kami dan terima kasih kami di Pemerintah Desa Dawan Klot. Kami mohonkan kepada tim Dewan Juri untuk naik ke atas panggung karena akan diserahkan piagam penghargaan Dewan Juri. Untuk itu semuanya kami mohonkan untuk naik ke atas panggung. Kami mohonkan pada Bapak Perbekal Desa Dawan Klot untuk memberikan atau menyerahkan piagam penghargaan tim Dewan Juri kepada masing-masing tim Dewan Juri. Baik, memohonkan pada Bapak Mekal untuk mengambil tempat. Oke, baik. Karena akan diambil sesi foto bersama. Dua, tiga. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah kembali ke tempat. Terima kasih Bapak Mekal, Ibu, kepada tim Dewan Juri. Kami terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian tadi telah diumumkan semua kejuaraan perlombaan pada hari ini. Dengan berakhirnya penyerahan kejuaraan pada hari ini, maka berakhir pula pelaksanaan Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026. Akhir kata, kami tutup acara ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.